Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anggerini dengan NIM A510200084 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek warga negara berupa produk infografis, yang dimana pada video sebelumnya saya membahas mengenai langkah-langkah lembar proyek warga negara. Dan di sini saya akan sedikit mengulas kembali mengenai langkah-langkah tersebut. Jadi tonton terus ya. Lembar kerja proyek warga negara ke-1 yang berisi mengidentifikasi masalah, memilih topik dari beberapa masalah tersebut, kemudian merelevansi topik dengan bidang studi, merelevansi topik dengan Pancasila, dan yang terakhir menentukan produk. Kemudian saya memilih tema, yaitu hubungan orang tua terhadap anak dalam mengajarkan komunikasi dan dalam hal mengajarkan anak berperilaku yang baik dan benar. Selanjutnya, relevansi topik dengan bidang studi pendidikan sekolah dasar, yaitu karena masih adanya orang tua yang tidak mempedulikan anak dan membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja tanpa adanya pengawasan, sehingga cara berbicara dan berperilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang berhubungan dengan prodi ini yaitu dengan mensosialisasikan atau membantu agar orang tua termotivasi dalam menciptakan cara komunikasi dan berperilaku yang baik dan benar. Dan bagi si anak juga mendapatkan pengajaran yang berpendidik. Kemudian relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, pendidikan di sekolah yaitu peserta didik tidak hanya mengembangkan daya intelektualnya, namun sikap dan perilaku yang tertuang dalam sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan salah satu contoh yang mencerminkan sila kedua yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Saya mengambil sumber referensi dari buku, artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya mengambil buku dari Moritz Balsam yang berjudul Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Baik, cetakan 2 Jakarta, Bumi Aksara 1996. Untuk selanjutnya yaitu artikel jurnal. Dalam artikel yang ditulis oleh Anis Puspita Ningtyas yang menjelaskan peran orang tua di rumah dan guru di sekolah sangatlah penting bagi pendidikan anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru merupakan suatu keharusan agar tercapai kesinergian antara keduanya. Komunikasi tersebut bisa berlangsung dalam satu arah ataupun dua arah. Komunikasi yang baik akan menumbuhkan sikap saling percaya antara orang tua dan guru. Adanya sikap saling mempercayai, saling membantu dalam membimbing anak dan berkomunikasi antara orang tua dan guru akan membuat anak merasa memiliki kebebasan berkreativitas guna pengembangan potensi dirinya, sehingga bisa meningkatkan kreativitas dan mencapai keberhasilan dalam belajar. Kemudian saya mencari referensi di media online yang menjelaskan bahwa penerapan komunikasi dalam sehari-hari sangatlah berpengaruh terhadap anak dan menjelaskan bahwa pendidikan juga sangat penting untuk anak. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan yang berisi pasal 31 tentang waktu luang, rekreasi, dan kegiatan budaya, pasal 5 tentang hak atas bimbingan orang tua, pasal 18 ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab orang tua, pasal 28 tentang hak atas pendidikan. Di antara produk-produk seperti podcast, video edukasi, poster, saya memilih produk infografis. Karena infografis sangat membantu dalam menjelaskan suatu pembahasan yang penyampaiannya informasi secara visual mampu membuat kita lebih cepat paham dibandingkan penjelasan dengan teks saja. Dan manfaat infografis yaitu 1. Informasi rumit menjadi enak dipandang. 2. Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografis. 3. Mampu meningkatkan minat pembaca. 4. Infografis lebih terpercaya dan profesional. 5. Infografis lebih mudah untuk diingat. Dan yang ke-6 yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Selanjutnya yaitu kekurangan infografis. 1. Pembuatannya membutuhkan waktu yang lama.
2. Terbaca tanpa teks, dan yang ketiga harga relatif mahal. Selain kekurangan, infografis juga memiliki kelebihan, yaitu 1. Informasi lebih mudah disampaikan dan dipahami, 2. Mampu menyampaikan informasi secara lebih ringkas dalam bentuk data yang dikembangkan secara visual, ketiga meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital, keempat membantu mendongkrak minat pembaca, dan yang kelima data bisa berkembang menjadi viral. Berikut adalah contoh infografis yang saya buat, yang berjudul Menerapkan Komunikasi yang Baik dan Benar, yang berisi bagaimana cara penanganan dalam permasalahan komunikasi antara orang tua dan anak. Yang dijelaskan arti sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Penanganannya yaitu 1. Pastikan selalu mendengarkan cerita anak, 2. Meluangkan waktu untuk berdiskusi, 3. Menunjukkan empati, dan yang keempat memberikan motivasi saat berdiskusi. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.